Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu Makasih ya Bay, makasih banget. Duh, aku nggak lihat lagi ada lubang di bawah. Banget ya. Kamu udah deketin Putri dan kamu udah ngerayu Putri. Hah? Kamu ini siapa baru? Kamu udah bosan kerja di sini. Kamu udah pulang. Hah? Kamu udah mencoba ngefitnah aku di depan Pak Arif. Hah? Banget. Pak Bayu kok pakai baju kayak gitu? Kamu gimana sih, Rif? Kamu kan tadi malam cerita sama aku tentang kendala di kantor kamu. Katanya udah kalau nggak salah 3 satpam udah kamu pecat gara-gara bermasalah. Sekarang aku jadi satpam kayak gini, biar aku tahu sebenarnya permasalahannya apa. Ya tapi saya nggak expect kalau misalkan Pak Bayu bakal berpakaian seperti ini. Aku cuma pengen membuktikan nih, sebenarnya yang bermasalah itu satpam yang kerja di perusahaan itu, atau kamu, atau bahkan karyawan itu. Soalnya ini mengganjel banget di aku. Ya sebenarnya kenapa saya selalu pecat beberapa satpam yang udah masuk kantor ini karena ya Bapak tahu sendiri setiap laporan yang bawa Mita saya selalu ngasihnya telat. Karena apa? Karena saya harus ngeprint lagi Pak. Soalnya berkas yang saya udah siapin itu tiba-tiba hilang dari mobil saya. Dan setelah saya lihat di CCTV, ya pelakunya emang mereka yang saya pecat. Ya tapi buat apa mereka ambil berkas itu? Duit kamu juga hilang. Ya anehnya cuma berkas saja sih Pak. Nah, itu dia. Jadi aku harus turun langsung deh supaya aku tahu. Kalau kamu yang turun nggak mungkin juga. Mereka kan tahu semua sama kamu. Kamu pimpinan mereka. Kalau aku kan emang nggak pernah datang ke kantor itu. Semenjak aku kasih tanggung jawab itu sama kamu, aku emang nggak tahu sama karyawan-karyawan kamu. Iya dan masalahnya setiap kali saya interogasi satpam itu mereka itu nggak pernah mau bilang alasannya. Dan siapa dalang dibalik semua ini mereka juga bungkam. Bahkan mereka rela dipenjara daripada harus ngomong siapa yang nyuruh mereka. Itu yang bikin sampai saat ini kita nggak tahu modusnya. Tapi kata kamu bilang satpam yang bermasalah yang kata kamu udah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Itu katanya nggak jadi dilaporin, kamu cabut laporan semua. Ya karena keluarga mereka datang kantor ini Pak. Mereka itu mohon ya walaupun menurut saya itu kelakuan mereka emang nggak bener, tapi saya kan masih bisa ngeprint balik dan saya kasihan juga sih. Ya udah, kalau kayak gitu terus terang ya Rif, awalnya aku udah menurunin jabatan kamu karena kamu telat terus, udah berkali-kali Rif. Bahkan berkas penting pun udah hilang semua. Jadi aku cuma bisa minta maaf sama klien-klien kita, padahal itu berkas penting semua. Kalau misalkan aku nggak denger langsung dari kamu tadi malam, meskipun cuma lewat telepon, karena aku udah malas banget diajak ketemu sama kamu sebenarnya Rif. Karena aku anggap kerjaan kamu udah nggak beres. Ternyata ini alasannya. Kalau kayak gini kan aku bisa tahu, dan makanya kenapa tadi malam aku mikir keras gimana caranya biar aku bisa memecahkan masalah ini. Ya cuma dengan cara seperti ini. Ya saya udah pakai segala cara Pak, tapi tetap semuanya ujung-ujungnya jalan buntu. Dengan kebungkaman mereka saya juga nggak bisa apa-apa. Ya udah, sekarang gini aja deh. Kamu balik ke kantor. Aku kan cuma tinggal jalan kaki nih, deket. Aku emang sengaja ngajak ketemu di sini supaya aku nggak terlalu jauh jalan kaki. Kamu nggak usah ngomong apapun, bilang aja kalau ada yang tanya sama kamu. Ada satpam baru yang udah kamu rekrut. Nggak bareng saya saja Pak. Udah, kalau aku bareng kamu nanti malah ketahuan dong. Ya udah, Aku jalan itu kaki aja. Saya balik kantor. Oke.
aku tuh bingung. Iya, gimana ya cara nyingkirin Putri nih biar lebih mudah lagi. Dia tuh kayak punya 1000 cara untuk selalu selamat deh tiap kita usilin. Ya kan gara-gara David. Ya kalau misalnya nggak gara-gara David yang ngelindungin Putri, udah selesai dari dulu lah masalah Putri. Kita tuh harus bisa nyadarin David kalau Putri tuh nggak bakal pernah mau sama dia. Ya gimana caranya? Kamu tuh kayak nggak tahu orang lagi jatuh cinta langsung buta. Iya tapi kan bege banget gitu loh David nolongin seseorang terus nggak dapet apa-apa. Mending kerja bareng kita. Kita harus bisa nyingkirin Putri. Gimana kalau David kita iming-imingin jabatan aja? Kayaknya Kita dia kan- bakal mau deh. Mau nggak ya? Ya iya, cuman nanti mungkin bukan kamu atau aku lagi yang bisa gantiin posisi Pak Arif. Mungkin aja David ya kan? Ya yang penting aku mau Putri. Aduh hengkang dulu dari Iya, sini. yang penting Putri Karena nggak dia isi. itu udah tahu kerjaan kita, kelakuan kita. Kalau sampai nyampe ke atasan, gimana? Kita yang habis. Ya iya Vi, kita harus ketemu sama David nih sekarang. Kita harus ngomong sama David. Terus aku juga mau kamu deketin Pak Arif. Tanya kira-kira ada nggak satpam baru yang udah direkrut. Kalaupun ada, ya kita harus deketin tuh satpam biar Dari mau dulu. nurut sama kita. Aduh Vi, dari dulu kita begini-gini terus. Nah Pak Arif harusnya udah buruk banget. Udah berapa kali satpam yang udah dipecat gara-gara kita. Kita masih belum bisa dapat posisi itu. Pak Arif, Putri, mereka tuh sama-sama nyebelin gak sih? Iya ih. Lagian Salah kerjaan satu dari mereka tuh spesialnya di mana? Sama aja kan kayak kita kalau juga ada di posisi mereka pasti kerja juga jauh lebih baik dari mereka. Iya bener banget. Dan di sini nih Putri nih, aku takut dia tuh ngebocorin soal kita sama orang lain. Kita udah Iya orang kalau jahat Putri gimana sih sampai sama bilang Putri? sama Pak Arif terus Pak Arif bilang sama atasan, ya habis kita. Yang ada kita bakal langsung dipecat. Vi, kamu ngerasa nggak sih kita udah terlalu jahat sama Putri? Dan mungkin itu sih yang bikin Putri tetap bungkam sampai sekarang. Cuma kita nggak bisa kayak gini terus. David di mana? Iya nggak tahu. Aduh, ngangkat telepon aja nggak bisa nih orang. Kemana sih David? Gimana ya? Kita harus cari langsung aja deh. Ya udah, pokoknya nanti kalau ada security baru kita langsung deketin. Gimana caranya bisa nurut sama kita? Ya, Putri, David. aku cariin kamu ke ruangannya. Gak ada. Ternyata kamu di sini. Ada apa? Atau ada suruhan dari Pak Arif? Kamu mau nyampein masalah apa? Aku mau menyampaikan isi hati aku sama kamu, Put. Ya selama ini kan pasti kamu tahu kalau aku tuh cinta banget sama kamu. Dan aku ingin kamu jadi pacar aku, Put. Masalahnya sih kamu buka perasaan kamu sama aku supaya aku bisa membuktikan kalau aku tuh benar-benar cinta sama kamu, Put. Gini ya, Fit. Aku kasih tahu sama kamu berkali-kali, aku bilang sama kamu kalau aku nggak suka pacaran sama rekan kerja aku sendiri. Kita kan di sini sama-sama kerja, jadi mending kita fokus sama pekerjaan kita. Gimana? Put, malah lebih enak kalau punya hubungan sesama rekan kerja. Bisa ngebantu ketika kita kesulitan dalam pekerjaan. Dan kamu gak perlu naik Grab kalau mau berangkat kerja. Bisa aku jemput, bisa aku antar kamu pulang. Ya, lebih aman dan lebih nyaman tentunya. Itu nggak aman bagi aku dan nggak nyaman bagi aku. Maksud kamu aku ini perampok? Hah? Intinya, aku nggak ada perasaan apapun sama kamu selain temen aja, Fit. Tapi Dan kamu juga harus simpan perasaan kamu itu buat perempuan yang emang bener-bener sayang juga sama kamu. ya soalnya perasaan aku ini jatuh sama kamu, Put. Mau gimana lagi, Put? Sampai Fit. kapanpun ya, aku bakal tetap kejar-kejar kamu supaya kamu jadi pacar aku, Put. Kayaknya bulan depan aku udah mau nikah, David. Masa bodoh. Kamu cuma ngomong seperti itu supaya aku ngejauhi kamu kan? Kamu Aku nggak percaya? tahu, Put.
kamu ini gak lagi deket sama siapapun, ya. Aku Kamu- juga tahu kalau kamu tidurnya jam berapa. So tahu. Ya, memang tahu, Put. Tidur jam berapa coba? Kamu tidak lebih dari jam 10 udah tidur kok. Kok kamu tahu? Kamu taruh CCTV di kamar aku ya? Kamu taruh kamera kecil kan di kamar kamu? Ya itu kan terserah aku, Put. Iya, ini aku lakuin saking aku cintanya sama kamu. Ih, kamu jangan kurang ajar ya, Fit. Kamu tahu dari siapa aku tidur jam 10? Ya aku tahu lah, Put. Makanya lebih baik kamu terima cinta aku, ya, supaya kita sama-sama nyaman, Put. Kalau kamu yang punya perasaan sama aku, seharusnya kamu juga mikir sama aku. Yang ngerasa nyaman di sini cuman kamu, bukan aku. Dan berkali-kali aku selalu nggak nyaman dengan adanya kamu di sini, Fit. Kalau misalkan aku gak bisa mendapatkan kamu, gak bakal ada satu orang pun yang berhak mendekati kamu dan memiliki kamu, Put. Nggak ada yang berhak ngatur-ngatur aku bareng sama Sapa. Ya udah, aku bakal buktikan. Pak Arif, Pak, saya mau tanya sekalian soal satpam baru ini udah ada atau belum ya Pak? Oh, satpam baru. Ya. Udah ada kok. Dia hari ini hari pertama masuk kerja dan Oh, kayaknya udah datang deh kalau nggak salah. Emang ada kok? ya enggak Apa Pak. kamu punya rekomendasi lain untuk jadi satpam? Ya, saya juga nggak tahu sih Pak soal itu. Cuman untuk antisipasi aja, takutnya nanti Pak satpamnya kayak yang kemarin-kemarin lagi. Saya mau bantu awasin aja Pak. Kamu nggak ada kerjaan lain? Ya ada Pak, cuma nanti bakal saya di sela-sela pekerjaan. Atau saya kamu aja yang bakal- jadi satpam? Kalau misalkan kamu mau ngawasin satpam, Ya saya cuma membantuin Pak Arif aja Pak. kamu selesain aja tugas kamu, pekerjaan kamu, karena ya itu bukan tanggung jawab kamu juga. Ya iya sih Pak. Ya udah, lanjutin kerjaan kamu. Jangan sampai ada bekas-bekas yang saya minta belum kamu kerjain. Astaga. Bay, kok kamu di sini? Kamu ngapain di sini, Put? Aku kerja di sini, Bay. Kamu ngapain di sini? Ini hari pertama aku kerja di sini, Put. Oh, Aku agak sedikit telat soalnya tadi aku masih ambil baju ini ke Pak Arif. satpam. Iya, jadi aku jadi satpam di sini, Put. Kamu apa kabar, Put? Kabar aku baik. Kamu gimana? Ya alhamdulillah kabar aku juga baik. Aku juga Terakhir aku dengar kabar tentang kamu. Kamu kayaknya udah kerja di kantoran deh. Kenapa jadi satpam? kamu kabar dari siapa sih, Put? Dari teman kita. Berarti kamu masih sering kepoin aku ya, Put? Enggak. Aku nggak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba temen aku ngasih tahu kabar tentang kamu gitu aja. Terus kamu juga udah lama kerja di sini? Lumayan. Oh iya, Bay. Ini kan hari pertama kamu kerja. Aku cuma mau bilang sama kamu harus hati-hati sama karyawan sini. Harus hati-hati, Put. Kamu jangan gampang percaya sama karyawan manapun di sini. Apalagi kalau sampai ada yang nyuruh kamu buat ngecek mobil Pak Arif atau mobil siapapun, kamu jangan pernah mau. Emang kenapa, Put? Karena udah banyak satpam yang dipecat dari kantor ini gara-gara disuruh ngecek mobil Pak Arif. Terus kan cuma ngecek, apa salahnya, Put? Kamu Emang nggak paham ya? Ya nggak mungkin dong, cuma ngecek doang. Pasti ada barang yang diambil. ya berarti itu kan salah satpamnya, Put. Kok bisa salah satpamnya sih, Bay? Kan yang ngambil satpam itu. Ya kenapa mau coba disuruh sama Oh, orang yang karyawan sini? berarti satpam itu disuruh ngambil barang. Iya iyalah, nggak mungkin disuruh ngecek doang. Kamu nggak paham maksud aku? Paham kan? Iya, aku paham. Tapi barang apa yang disuruh ambil, Put? Ya aku juga nggak tahu, aku nggak begitu paham. Intinya karyawan sini nyuruh satpam buat ngambil suatu barang di mobil atasan kita. Dan yang tahu ini cuma aku, Bay. Kamu nggak boleh ngasih tahu sama siapapun ya. Oh, iya, Put. Aku nggak bakal ngasih tahu sama siapapun. Tapi karyawan yang mana, Put?
Biasanya nih ya, yang sering nyuruh satpam-satpam di sini itu namanya David, Vivi, sama Windy. 1 cowok, 2 cewek. Kamu hati-hati nih. Dan biasanya kalau kamu salah itu pasti nyerocosnya minta ampun. Tapi kalau kamu udah tahu, kenapa kamu nggak laporan sama atasan kamu? Ya aku nggak punya bukti, Bay. Aku juga takut atasan aku nggak percaya sama aku. Dan takutnya juga aku dikira ngefitnah mereka. Aku lagian juga butuh kerjaan ini. Seharusnya ketika kamu tahu hal seperti ini, kamu harus cerita sama atasan kamu, Put. Ya terlepas kamu punya bukti atau enggak, setidaknya nggak ada korban lagi selanjutnya. Iya aku tahu, tapi kan atasan aku bukan teman aku yang gampang cerita dan gampang percaya sama bawahannya. Ya juga sih. Tapi kamu ke satpam-satpam sebelumnya nggak ngasih tahu ya? Berarti cuman aku nih yang kamu kasih tahu. Ya karena aku kenal sama kamu. Aku, Karena aku takut juga kamu malah jadi kambing hitam di sini. makasih ya, Put. Kamu masih terbaik sama aku. Iyalah. Kirain setelah kamu lama nggak ketemu sama aku, kamu bakalan ngelupain aku, Put. Pacar kamu gimana, Bay? Baik. Kamu nggak usah buat-buat isu ya, Put. Aku nggak punya pacar. Lagian mana ada orang yang mau sama seorang satpam seperti aku. Gajiku cuman ya nggak sebesar kamu, Put. Bukannya Intan suka sama kamu ya? Ya biasa, Put. Kan mantan kamu ini emang suka banget. Kegeeran banget sih. Iya, gimana ya? Tapi kan yang penting aku nggak suka sama mereka. Bagus deh kalau gitu. Terus kamu cemburu sama Intan? Ngapain juga aku cemburu sama kamu? Kita itu cuma mantan. Dan aku sama kamu teman. Berarti kamu udah ngelupain aku di sini, Put. Nggak lupain, Bay. Aku kalau ngelupain kamu juga nggak bakal bilang hal penting di sini. Kamu itu spesial. Tapi kenapa kamu nggak pernah ngubungin aku, Put? Aku juga mau ngubungin kamu, tapi nggak ada kontakan. Kamu pengen dihubungin sama aku? Kamu pengen aku nyari tahu tentang kamu ya? Bukannya kamu udah cari tahu tentang aku? Enggak. Sejak kapan? Buktinya tadi kamu bilang sama aku, kamu tanya sama temen-temen, katanya aku terakhir kerja di kantoran. Itu cuma orang-orang tertentu yang tahu, Put, dan yang kepoin aku pasti orang yang ada hubungannya sama aku. Nggak nanya, Bay. Karena teman-teman itu tahu kamu itu mantan aku. Mereka ngasih tahu informasi aja. Gak bakalan ada yang ngasih tahu sama kamu, Put, karena aku udah ngasih tahu sama mereka. Jangan kasih. Udah. Kamu nggak usah selalu kegeeran ya. Ya aku bukan kegeeran, tapi kamu nggak punya pacar juga, Put. Ada? Kamu? Dulu pas waktu kita pacaran. Kamu bisa aja, Put. Sekarang Ya nggak ada lah. berarti aku punya kesempatan dong buat deket lagi sama kamu. Tapi aku sadar diri sih, Put. Aku cuman satpam, kamu nggak bakalan mau deket sama aku. Itu kata-kata basi, tahu nggak? Emang kamu mau? Kamu nggak malu kalau misalkan karyawan di sini tahu kamu deket sama satpam dan punya mantan satpam di sini? Terus apa hubungannya sama karyawan yang lain? Ya, kamu kan pasti bakalan dibully sama teman-teman kamu, Put. Ya aku bodo amat. Aku nggak masalah. Selagi niat aku sama kamu masih baik. Ya udah, kalau kayak gitu berarti nggak apa-apa nih. Nanti aku anterin kamu pulang. Dih, modus tahu nggak? Ya udah kalau gitu aku masuk ya. Kamu kan beneran, Put. Kamu mau kan aku anterin pulang? Modus. Aku bukan modus, tapi kamu emang bawa kendaraan di sini? Atau kamu nggak mau naik motor bareng sama aku? Atau kamu udah punya pacar? Apaan sih, Bay? Aku aja kesini naik Grab. Nah, maka dari itu, daripada kamu naik Grab, lebih aman nih bareng sama aku. Aku ikut pelatihan mau jadi satpam di sini, Put. Jadi aku bisa bela diri kalau misalkan ada orang yang nyengin kamu. Iya deh, iya nanti aku bareng sama kamu pulang ya. Beneran nih. Tapi ada satu syarat. Syarat apa lagi sih, Put? Kamu harus traktir aku nanti pas kita pulang kerja. Bakalan traktir kamu apapun yang kamu mau. Ya udah kalau gitu aku
Aku masuk ya. Ingat kataku, hati-hati sama karyawan sini. Tunggu kamu di sini ya. Putri. Ternyata dia masih belum punya pacar juga. Atau jangan-jangan dia juga belum bisa move on sama seperti aku. Kalau jodoh emang gak kira kemana. Iya. Iya Pak, saya mohon maaf. Nanti sore meetingnya di pending dulu Pak. Iya Pak. Ya atasan soalnya masih mau adakan meeting dadakan Pak. Kalau seumpamanya saya gak ikut meeting, iya. Saya mohon maaf Pak. Iya Pak. Waalaikumsalam. David, Ada apa? Aku boleh minta waktu kamu sebentar? Pengen ngobrol hal penting Ya udah, ngomong aja. terkait Putri. Ada apa dengan Putri? Kenapa sih selama ini kamu selalu belain dia? Maksud kamu? Kamu pikir aku nggak tahu? Selama ini kamu diem-diem ngelindungin dia. Makanya dia tuh nggak bisa dipecat di sini. Itu semua karena kamu kan? Karena aku tahu sebenarnya kamu ada perasaan sama dia. Kamu kenapa sih kok benci banget sama Putri? Ya kamu nggak sadar aja. Sebenarnya dia itu ya sengaja cari perhatian untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kayaknya kamu tuh dimanfaatin deh. Gak ada hal lain yang bikin kamu sama Windy tuh kesel banget, benci banget sama keberadaan Putri di sini. Fit, aku pengen mending kamu buang-buang jauh deh Putri. Gak ada untungnya juga buat kamu. Aku tahu Putri tuh nggak suka sama kamu dan kesannya ya kamu cuma dimanfaatin sama dia. Udahlah, kamu gak usah menjelek-jelekan Putri di Aku depan nggak ngejelek-jelekin. Aku tuh berusaha untuk nyadarin kamu kalau Putri itu ya nggak suka sama kamu. Percuma kamu mau ngelakuin banyak hal. Kosong. Kamu mau usaha kamu semua sia-sia? Sampai kapanpun ya perasaan aku tetap sama Putri dan gak bakal berubah. Ini aja deh, aku tahu masalah yang kalian hadapi sekarang. Ya, Putri gak bakal membocorkan rahasia kalian berdua. Fit, bukan masalah itu. Aku nggak mau Lantas? kamu dimanfaatin. Jadi aku pengen, mending Putri itu ya udah disingkirin aja dari perusahaan ini. Vi, aku berterima kasih banget karena kamu udah mau. David, dengerin Ngingetin aku. Aku kayak gini karena aku peduli sama kamu. Dan kalau kamu bisa nyingkirin Putri, kamu bisa kayaknya dapet jabatan yang jauh lebih tinggi dari itu. Aku bakal bantu. Vi, aku tegaskan sama kamu, gak ada satu orang pun yang bakal mecat Putri. Aku bakal tetap di belakang Putri. Aku bakal buktiin ya, kalau Putri cuma manfaatin kamu dan dia nggak bakal pernah mau sama kamu. Buktinya selama ini yang udah semua kamu lakuin ke dia apa? Dapat apa kamu dari dia? Nggak dapat apa-apa kan? Vi, Ya udah, udah. Aku bakal buktiin kalau Putri itu nggak mau sama kamu dan kamu cuma dimanfaatin doang. Vivi, kamu ingin Putri pergi dari kantor ini supaya rahasia kalian berdua gak bocor kan? David, Kamu kenapa sih? kayaknya aku udah ngeliat security baru. Terus? Ini dia kan orangnya. Mas, bisa ngomong sebentar nggak? Ada apa ya? Saya berdua di sini, kami berdua di sini staff. Kamu security baru kan di sini? Ya Bu, saya hari pertama kerja di sini. Siapa yang bawa kamu ke sini? Saya kemarin disuruh masuk sama Pak Arif. Saya kan kebetulan screening kemarin Bu, dan katanya harus hari ini. Baru saya diserahkan. Ya udah, bagus lah kalau kayak gitu. Soalnya kita sangat butuhkan capam dan ternyata Pak Arif udah membawa kamu ke sini dan kamu udah mulai bekerja. Jadi kamu harus giat tepat waktu dan jaga keamanan di sini. Oh ya, kenalin Pak sebelumnya. Saya Bayu Pak. Ya, siapa Saya lagi? Bayu. Vivilia. Jadi gini Mas, saya minta tolong sama Mas ya untuk ambilin berkas yang ada di mobil Pak Arif. Soalnya barusan Pak Arif nyuruh saya untuk ngambil berkas tersebut.
Tapi kenapa Pak Arif nggak nyuruh langsung ke saya Pak? Saya takut soalnya saya nggak berani juga. Itu kan mobil pribadi Pak Arif. Mas itu di luar, jaga keamanan. Gak mungkin kan Pak Arif mondar mandir cuma memberikan informasi. David, udah nggak usah basa-basi deh. Mending kita langsung tawarin aja, to the point aja sama dia gimana maksud kita. Kamu butuh duit kan? Secara security gajinya juga nggak seberapa. Iya sih Bu. Aku dan David di sini bisa kasih jabatan yang jauh dari apa yang kamu punya sekarang. Security juga kontrak. Kita bisa jadiin kamu di sini karyawan tetap sebagai staff, bukan lagi pakai seragam ini. Saya mau Bu. Dan kita bakal memberikan imbalan 15 juta kalau kamu mau menjalankan. Setiap apa yang kita suruh. Tapi kenapa? Saya kan cuma disuruh ambil berkas. Tapi kenapa? Bukan cuma sekedar ambil berkas. Kami mau setiap berkas yang ada, setiap file yang ada, kamu ambil diam-diam. Jangan sampai meninggalkan jejak. Buang jauh-jauh atau bakar. Tapi kalau misalkan saya ketahuan Bu, Ya nggak bakal ketahuan kalau kamu diem. kan Ya otak kamu dipakai dong. Bayaran kamu udah gede. kan kemungkinan terburuknya aja Bu. Kalau misalkan ketahuan, saya mau bilang kalau disuruh kalian. Ya nggak boleh dong. Gunanya kita bayar kamu mahal-mahal apa? Kamu tenang aja, kamu gak bakal ketahuan. Misalkan kalau kamu ketahuan, ya kita ada di belakang kamu. Tapi jangan bawa nama kita ketika kamu diinterogasi. Kalau nggak pengen ketahuan, kerjanya yang rapi. Tahu kan, security sebelum kamu udah pada dipecat karena mereka nggak bisa kerja, cuma ngambil duitnya aja dari kita. Nah, kalau kamu pengen kerjanya enak, pengen bertahan di sini, ya kamu harus yang pinter dong. CCTV pastiin dulu, kamu bisa matiin kek ke ruang operator, kamu kan punya akses ke sana. Jangan sampai kalah sama orang-orang yang ada di sini. Sebenarnya saya nggak mau Bu. Alah, udahlah, nggak usah sok polos. Nanti kalau kerja kamu bagus, duitnya bakal kita tambahin, ya kan Fit? Bener banget. Kalau seumpamanya kamu gak mau dengan perintah kita, ya kamu siap-siap angkat kaki sekarang juga dari kantor ini. Kamu mau nggak kerja lagi di sini? Saya mau kerja di sini Bu. Ya udah, Tapi mobilnya yang mana ya Bu? ada di sebelah sana. Oh yang warna merah itu. Ya. Sekarang kerjakan. Ya udah, saya mau hasilnya, bukti ya, foto. Kamu langsung bakar aja berkasnya. Iya Bu. Ya udah sana. Aku nggak ngeliat Putri dari tadi. Tadi cuma pernah sempat ngobrol doang. Ya udah. Aku bakal buktiin ya, kalau Putri itu nggak benar. Iya. Ya udah yuk. Makasih ya, Bay. Makasih banget. Duh, aku nggak lihat lagi ada lubang di bawah. Atau mau jatuh lagi? Enggak. Biar Udah aku tolongin selesai, lagi. Bay. Enggak. Tadi aja nggak sengaja aku mau jatuh. Oh, kamu suka ya? Kalau tadi aku mau jatuh terus dipegang sama kamu, itu kamu nyari kesempatan kan? Bukan cari kesempatan. Atau jangan-jangan kamu mau pegang tangan aku kayak dulu ya? Itu momen aku yang pas buat ngeliat kamu dari dekat. Oh ya, kamu ngapain di sini? Kamu mau nemuin aku? Oh, jangan-jangan kamu kepikiran dengan omongan aku yang tadi ya? Omongan yang Pasti mana? Kamu kangen banget nih sama aku, Put. Mau sampai kapan sih kamu selalu kegeeran kayak gini, Bay? Ini jalan umum dan ini juga jalan menuju ruangan aku. Bentar. Yang aku tahu ya, Put. Ini pintu masuk. Oh, kamu udah tahu? Iya kan kamu baru kerja, Bay. Aku kan sapam, jadi aku tahu pintu mana aja yang ada di foto ini. Kalau tadi kan aku di depan. Iya, Pintu masuk yang belakang. Barusan di depan aku nyari kamu nggak ada. Jadi Oh, berarti benar kamu nyariin aku. aku kesini juga mau ke gudang belakang ambil barang. Iya udah. Biar kamu nggak selalu kegeeran. Tapi perasaan di gudang dikunci. Udah makan, Bay? Aku udah makan tadi.
Sebenarnya aku pengen ngajak kamu makan, cuman aku takut kamu nggak mau kalau misalkan aku ajak makan di pinggir jalan. Itu juga kata-kata basi. Dari dulu juga aku selalu mau diajak makan di pinggiran sama kamu. Putri. Aku kalau misalkan lagi deket-deket sama kamu, rasanya aku nyaman banget, Put. Dan kerjaan aku yang melelahkan ini semuanya jadi terbayar. Gimana ya? Istilahnya capek aku hilang seketika, Put. Berarti kamu masih sayang sama aku kan? Kamu masih belum bisa lupa sama aku. Dan aku tebak, kamu pengen aku balikan sama kamu, ya kan? Itu yang ada di dalam hati kamu ya, Put. Di dalam pikiran aku. Aku juga nggak bilang sama kamu kalau misalkan aku mau balikan sama kamu, Put. Aku juga nggak minta kita balikan, aku cuma mikirin itu aja. Kamu takut aku nggak sayang sama kamu. Ya nggak sayang juga nggak apa-apa kok, Bay. Itu kan terserah kamu. Ya udah, kalau misalkan kamu Ya udah gimana? kalau misalkan kamu emang udah nggak mau aku sayang, Put, dan nggak mau aku menyimpan perasaan sama kamu, ya udah. Jadi perasaan kamu mau kasihkan sama Intan? Kamu kenapa cemburu banget sih, Put, sama Intan? Padahal aku nggak pernah ngeladenin dia, Put. Ya tapi aku nggak suka, Intan suka sama kamu, Bay. Berarti kamu yang masih ada perasaan sama aku dong. Kalau misalkan kamu mau aku nggak digangguin sama orang lain, seharusnya kamu tuh balikan sama aku. Terus maksud kamu, aku yang harus bilang kita mau balikan? Enggak ya, aku perempuan dan nggak boleh perempuan itu ngajak balikan sama laki-laki duluan. Susah juga yang ngomong sama kamu, Put. Kamu dari dulu nggak pernah mau ngalah buat aku. Ya gimana mau ngalah coba? Ini urusan pribadi tau. Oh iya Put. Tapi urusan ini kita bahas nanti ya. Ada hal penting yang harus aku selesaikan. Kenapa kamu sibuk banget? Tadi aku udah ketemu, Put, Sama orang yang kamu sebut. Sama salah satu dari 3 ini. Iya, aku udah ketemu. Dan katanya aku mau dikasih duit 10 juta. Kalau aku dipecat, aku bakalan dikasih kerjaan lain. Kamu disuruh ngapain, Bay? Jangan pernah mau. Iya, tapi aku cuman disuruh ambil berkasnya Pak Arif yang ketinggalan di mobil. Cuman? Ya apa salahnya sih, Put? Kan emang tugas aku buat ambilin berkas penting. Gini, aku kasih tahu sama kamu. Itu taktik tahu nggak, Bay? Itu nggak mungkin beneran ketinggalan di mobil, terus Pak Arif nyuruh mereka buat Kamu nggak perlu khawatirin aku. Nggak bisa, Bay. Aku khawatir kamu Sekarang kamu lanjutin kerjaan kamu. Aku melanjutin kerjaan aku. Aku janji sama kamu, aku nggak bakalan kenapa-kenapa kok. Tapi, Bay, itu Udah. berkas. Sekarang aku melanjutin kerjaan aku, kamu juga lanjutin kerjaan kamu ya. Bay, tapi Kamu nggak usah khawatir. Emang sekhawatir itu kamu sama aku? Kamu sayang banget ya sama aku. udah deh, terserah kamu. Udah, Put, kamu tenang aja, aku bisa. Sekarang kamu lanjutin kerjaan kamu. Kalau ada apa-apa, cari aku ya. Mobilnya yang mana ya? Kayaknya itu deh. Oh iya benar. Itu mobilnya Pak Arif. Mending aku ambilin berkasnya aja. Kenapa nih? Kayaknya emang hal baik tuh berpihak pada aku sih. Maksudnya gimana? Aku punya bukti gimana biar David yakin buat mecat Putri. Ya ampun, gimana? Tadi tuh aku masih nggak yakinin David tuh nggak mau. David itu masih kekeh banget pengen ya udah Putri bertahan di sini, aku bakal selalu ada di belakang Putri. Tapi kalau David lihat ini, Apa itu? Putri pelukan sama security. Kok bisa? Aku yakin kalau David lihat ini, dia nggak bakal mau lagi sama Putri.
Kamu udah kasih tahu belum? Ya belum, aku mau kasih tahu. Aku kasih berita ini ke kamu dulu. Jadi aku pengen kamu tuh manasin suasana, yakinin David supaya bener-bener bisa cat Putri. Ini kesempatan kita. Ini udah kesempatan paling valid. Ini udah pasti berhasil. Jadi David bakal sepenuhnya di pihak kita, Kak. Kalau David udah bener-bener di pihak kita kan semua apa yang kita mau aman. Aman banget, dan kita bisa menduduki semua jabatan yang paling penting. Dan kalau udah kayak gini, aku bisa segera nyingkirin. Ya ampun, aku seneng banget. Mana sih David ini? Aku suruh kesini dia ya. Iya. Kok bisa ya Putri duduk sama satpam kayak gitu? Kelihatan akrab banget mereka. Iya ya. Oke. Aman. Nah, pas banget. David, sini. Aku baru Kalian ngechat kamu. Ngapain? Aku baru ngechat kamu nggak chat. Ini nggak cek. Nggak bawa HP, ada di. Oh, ya udah apa-apa. Fit, sebenarnya Ada ini apa? kabar buruk sih buat kamu. Bukannya kita ikut seneng ya. Ini kamu pasti sedih banget karena tadi Vivi ngeliat Putri lagi berduaan sama cowok lain, dan cowok itu adalah satpam di sini. Siapa? Dan gak cuma itu, dia tuh lihat dari fotonya. Dari fotonya udah kelihatan banget kalau mereka Aku itu bilang sangat juga akrab. apa, Fit? Iya, Udahlah, Putri itu nggak ada apa-apanya. Vi, kenapa kamu gak labrak aja sapam itu? Ya nggak bisa dong, Ya kan nggak bisa, aku harus maunya kamu kamu yang tahu duluan. Ya mending kamu aja yang ngelabrak nih. Udah kurang Biar kamu ajar kan? tahu. Berarti Putri nolakin kamu selama ini, dia seleranya kayak gitu. Kamu emang Ya niat ampun, Fit, harga manas-manasin diri aku ya? kamu. Aku nggak manas-manasin David, cuma ini kan bukti. Emang ini rencana aku ya nggak mungkin. Berarti sekarang- mereka emang lagi deket. Iya Fit, sekarang kamu udah sadar kan kalau ternyata selama ini kamu ditolak demi satpam. Harga diri kamu di mana Fit? Ya ampun. Udah deh, mulai sekarang kamu jangan lagi ngejar-ngejar Putri. Putri ini kurang ajar banget ya. Hah? Masa dia menolak aku yang jabatannya udah bagus demi seorang sapam brengsek seperti itu? Tuh, Benar banget. bener banget tuh. Kamu mau kalah dari security kayak dia? Pokoknya kalian berdua ikut aku buat ngelabrak sapam. Tapi habis ini kamu harus ada cara gimana caranya Putri biar nggak kerja di sini. Udah kamu tenang aja. Kalau Udah masalah ya. itu, Janji ya, aku udah kasih info penting nih. Kamu harus benar-benar singkirin Putri. Mau-maunya sih kamu dimanfaatin sama perempuan kayak gitu. Iya. orangnya di mana sekarang? Kayaknya di sana sih. Aku pastikan Putri besok lusa gak ada di sini. Besok gak sih? Besok lusa yuk. Ya udah, pokoknya dalam bulan ini aku udah nggak mau lagi ngeliat Putri. Iya, ayo. Cepetan. Iya, Di iya. mana? Kurang ajar banget. Kurang ajar banget ya. Kamu udah deketin Putri dan kamu udah ngerayu Putri. Hah? Kamu ini sapam baru. Kamu udah bosan kerja di sini. Hah? Saya bukan ngerayu Putri, tapi dia itu mantan. Terus mau bilang Putri yang ngerayu. David parah banget sih, Kamu tuh gak tahu diri. Kali ini kamu sadar kamu siapa? Kamu ini cuma sapam baru. Tahu enggak? Sedangkan Putri, kamu numpang hidup sama Putri. Hah? Dan aku gak bakal biarin sapam brengsek seperti kamu bertahan bekerja di sini. Padahal udah aku kasih kerjaan enak. Malah ngelunjak nih orang. Tapi Putri itu teman saya, Pak. Saya nggak ada hubungan. Oke, Putri emang mantan saya. Oh mantap. David, aduh kayaknya mereka berdua mending disingkirin deh. Mending nanti kita cari orang baru. Udah jelas sekarang. Ya udah, nanti kamu yang bakar. Awas ya. Kamera udah kamu matiin kan? Ini saya nggak berani buka, Pak. Kayaknya flash disknya ada di dalam. Mau udah pegang. Nanti dibawa. Saya minta maaf untuk urusan Putri, tapi ini kan di luar pekerjaan, Pak. Putri juga bilang sama saya dia nggak punya pacar. Kamu tahu nggak sih, David itu calon suaminya Putri. Saya malah baru tahu. Soalnya Putri bilang dia nggak deket sama siapapun. Oh, dia mau ngebohongin kamu juga dong. Bisa-bisanya ya kamu dibodohin. Lagian logikanya, masa iya sih Putri mau sama security? Ya nggak mungkin. Iya, pede banget sih. Ya udah, saya minta maaf, Pak.
Tapi saya nggak mau terlibat di urusan ini, Pak. Saya kembalikan lagi, Pak. Kamu jangan kurang ajar ya. Tugas kamu di sini udah selesai dan kamu juga dibayar kan? Ya berhubung kerjaan yang gak beres, terus dia genit juga, mending kamu pergi, tulis surat resign dan jangan pernah balik ke kantor ini. Selesai urusan. Dan kalau misal kamu berani-beraninya bocorin ini, gak bakal ada yang percaya juga sama kamu. Tetap juga kamu yang bakal dijeblosin. Uang yang seharusnya dia dapatkan gak usah dikasihkan sama orang. Ya iyalah, hasil kerjanya nggak ada, yang ada bikin masalah. Iya, coba aja kamu gak bikin masalah. Saya kan nggak bikin masalah. Menurut aku, ini adalah waktu yang tepat buat nyingkirin Satpam Sialan sama Putri ini. Ya Karena udah, dia adalah mantan Putri dan dia udah kepergok pegang flash disk dan berkas-berkas Pak Arif. Iya, nanti Fit. kita laporin. Dia Bilang tahan. aja kalau sebenarnya Putri selama ini dalang bis balik semuanya. Bener banget. Ya nggak bisa gitu dong. Kan yang nyuruh aku kan dalam semua Ada ini. bukti. Ya terus Nggak kamu ada kan? mau ngomong sama siapa nggak bakal ada yang percaya sama Sedangkan kita satpam kayak kamu. bertiga, yang ada Pak Arif bakal percaya sama kita bertiga kalau sebenarnya semua ini adalah ulah Putri dan kamu yang ngambil. Kalian kenapa jahat banget sih? Jahat gimana sih menurut kamu? Mas Security gini ya, kalau manusia mau bertahan hidup, ya harus yang kuat. Kalau lemah kayak kamu mah bakal ditindas terus. Baru kerja sehari aja udah berani-beraninya. Makanya jangan macam-macam sama kita. Hah? Kamu udah berusaha mengganggu Putri. Saya nggak macam-macam, Pak. Emang salah saya apa? Kamu masih di sini. Kayaknya mending kamu cepet pergi deh. Kalau enggak, bisa-bisa kita laporin ke polisi loh, mau di penjara. Fit, mending kamu tonjok aja deh orang ini. Kayaknya dia nggak sadar-sadar. Jangan nanti dikira kita yang jahat tuh. Jangan sama biarin CCTV. Satpam. Nah, ini Pak Arif nih. Baik. Pak Arif, kebetulan Arif, banget. ya, Pak Arif ini Pak, berkasnya diambil lagi sama Dan satpam pas Pak. Pak Arif ketahuan diambil sama security, ternyata selama ini dalang dibalik semuanya adalah Putri. Iya, Bener banget, karena mereka itu berhubungan Pak. Pak, enggak Pak, saya sama Bayu. Aduh, udah deh Put, kamu tuh ngaku aja selama ini yang nyuri berkasnya Pak Arif kamu kan yang di mobilnya Kamu ada flash disk segala macem. security untuk ambil dan ngebakar semuanya. Ya Enggak ampun Pak, Put. ini fitnah Pak, ini kayaknya salah paham. Put, banyak korban yang udah kamu lakukan. Bisa dengerin saya sebentar. Ya mending pecat aja mereka berdua Pak. Saya Iya, Pak. nggak mau dibilang pilih kasih, saya mau dengar penjelasan langsung dari security. Kok security sih Pak? Kan buktinya kita bertiga. Bener banget, Pak. Kita udah bantuin Pak Arif Nggak Pak. adil dong kalau saya harus dengerin penjelasan kalian tanpa harus mendengarkan penjelasan. Pak Arif. Yang ada dia fitnah nanti Pak. Bener Ada banget, bukti. Pak. Kalian bisa hormatin saya di sini. Iya, Saya Pak. bilang diam. Oke. Ya Pak Bayu. Jadi gini, Pak. Pak Bayu. Pak Bayu. Kenapa Pak Arif panggil dia Pak? Iya, Pak. Sedangkan dia kan cuma Satpam, Pak. Saya boleh ngomong, Pak Arif? Jadi saya baru 1 hari kerja di sini dan saya udah dibuat bingung dengan apa yang terjadi di kantor ini. Satpam yang sebelumnya itu dijebak sama mereka bertiga dengan cara disuruh ngambil berkas yang ada di mobil Pak Arif dengan catatan saya bakalan dikasih imbalan pekerjaan yang jauh lebih layak. Seandainya saya ketahuan, saya nggak boleh bilang. Kamu udah pulang-pulang banget. Hah? Kamu udah mencoba ngefitnah aku di depan Pak Arif. Hah? Terus menurut kamu saya bakal percaya sama kamu? Pak, masa Pak Arif lebih percaya sama Satpam baru daripada kita udah karyawan lama, Pak? Iya Pak, kita udah bantuin Pak Arif Pak. Di sini yang salah itu Putri, Pak. Udah memasukkan mantannya untuk bekerja di sini supaya bisa bersekongkol, Pak. Kamu kenapa bawa-bawa Putri? Aku dari tadi diem ya. Rif, kayak gini model karyawan kamu. Gini, Fit, ya. Jadi yang bermasalah di sini bukan satpamnya, Rif, tapi mereka bertiga. Pak, ini Mereka siapa selalu sih? nyuruh satpam yang baru untuk mencuri berkas supaya kamu jelek Pak. di depan aku. Pak Arif, orang ini siapa sih, Pak? Kok berani banget? Terus kamu berpikir kalau orang asing atau satpam baru berani ngomong kayak gitu sama kamu? Ya nggak mungkin terus dia. Makanya pikir dong. Terus Yang- siapa Pak? Yang jelas kedudukannya jauh di atas saya. Dia itu pemilik perusahaan ini. Sekarang aku nanya sama kalian. Kalian ini sengaja kan pengen geser posisi Arif dan kamu jadi kan sama Putri. Udah deh, sekarang aku udah nggak ada alasan lagi ya. Aku mau Rif, mereka bertiga dilaporkan ke pihak yang berwajib.
karena kasus ini udah terulang dan udah terlalu banyak. Pak, kita minta maaf, Pak. Pak, kita semua disuruh sama David, Pak. Jadi kita beneran nggak tahu apa-apa. Aku nggak mau tahu. Semua David. Jadi David itu maunya deketin Putri. Udah deh, aku nggak mau dengerin penjelasan kalian. Yang jelas sekarang kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Kalau kalian nggak ngaku di hadapan pihak yang berwajib, kalian bakalan dihukum lebih berat. Pak, Dan satu lagi. dia usah dilaporin. Butuh bukti. Kalian lihat kan, aku nggak sebodoh itu. Aku nggak mungkin matikan CCTV. Udah deh, sekarang kalian bertiga ikut Arif untuk bertanggung jawab atas semua ini. Pak, saya minta maaf, Pak. Paris. Seharusnya kamu dari awal bilang sama Arif. Atau kamu minimal bilang lah sama Arif. Tapi perut aku sakit. Kenapa kamu nggak belain sih tadi? Aku udah belain, Bray, tapi tempatnya emang shock banget kamu ternyata punya perusahaan. Terus kalau aku milik perusahaan, kamu nggak jadi mau balikan sama aku. Enggak gitu juga. Emang kamu ngajak balikan, enggak kan? Ya sekarang aku ngajak kamu balikan. Kamu mau kan buat jadi pacar aku lagi? Bahkan buat jadi calon istri aku. Aku pasti mau. Nah, aku boleh minta sesuatu nggak sih? Mau minta apa dari karyawannya sendiri? Aku cuma minta kamu jangan tinggalin aku lagi ya. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Justru aku yang mau minta kamu jangan pernah nggak sayang sama aku. Sayang banget sama kamu. Dan aku cinta banget sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu untuk yang kedua kalinya. Jangan nikahin aku dong. Ya itu pasti, Bu. Kenapa kamu masih ngajuin pertanyaan kayak gitu sih? Iya, aku takutnya kamu cuma stuck di pacaran doang. Aku bakalan nikahin kamu, aku bakalan halilin kamu. Ya udah, ini kan karyawan-karyawan udah pada pulang semua. Sekarang aku mau anterin kamu naik motor. Jadi, Iya jadi dong, aku nggak pernah ingkar janji sama kamu. ya. Kamu nggak mau Tapi kamu inget kan sama janji kamu mau traktir aku? Aku ingat, kamu nggak mau gandeng aku. Kamu Nggak mau curhat. nggak boleh, Bay.